أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum mulia ini, khatib berwasiat dan mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud hasil dari ketakwaan tersebut adalah kita mampu menjalankan semua perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan-larangannya. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah? Apakah kita sudah bisa menghindari dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari tanyakan pada diri kita masing-masing. Misalnya, bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita bisa menjalankannya secara utuh? Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diwajibkan pula kepada kita? Apakah kita bisa istiqomah melakukannya? Apa mungkin malah sebaliknya? Kita malah meninggalkan kewajiban dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malah bergelimang dosa dengan keangkuhan, kezaliman dan merasa bakal hidup abadi di dunia. Nauzubillahi min zalik. Jemaah sekalian, hati sanubari kita pasti tidak akan bisa berbohong menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagai umat yang beragama, kita pasti ingin menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi orang-orang mulia di sisinya. Firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita untuk menyadari kembali tentang hakikat kehidupan di dunia ini, jamaah sekalian. Dunia ini tidaklah kekal, dunia ini tidaklah abadi. Hidup di dunia ini bukanlah merupakan kehidupan yang sebenarnya. Apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu nanti pasti akan diambil oleh pemilik abadinya. Allah mengingatkan bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah permainan dan senda gurau. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita disibukkan oleh urusan duniawi saja
dengan berlomba-lomba mencari harta kekayaan, mencari kekuasaan, kesenangan dan kelezatan duniawi. Kita tahu jemaah sekalian bahwa sebuah permainan dan senda gurau bukanlah aktivitas yang abadi. Keduanya akan berakhir pada waktu tertentu. Permainan bukan merupakan sebuah keseriusan yang harus dipertahankan mati-matian. Perlu kita ketahui jemaah sekalian, bukan hanya satu kali Allah mengingatkan bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Dalam ayat 20 surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala juga kembali mengingatkan kita, yang artinya ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kamasali khaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fataruhu musfaram summa yakunu khotama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirah azabun syadidun wa maghfirah minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Rasulullah SAW pun mengibaratkan kehidupan di dunia ini ibarat mampir sebentar untuk beristirahat. Kita hanya seperti pengembara atau musafir yang berhenti bukan di rumah sendiri. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Fid dunya ka'annaka khairun aw amirun sabil." Jadikanlah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah dan hadis ini sudah seharusnya cukup menyadarkan kita bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat yang diliputi oleh kebenaran yang mutlak. Sementara kehidupan dunia adalah kehidupan yang di dalamnya bercampur baur antara kebenaran dan kebatilan. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Dalam kehidupan akhirat, kebenaran dan kebatilan telah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat nanti akan banyak ditentukan oleh kehidupan dunia yang kita jalani. Kehidupan akhirat jemaah sekalian akan tergantung kepada amal dan usaha kita saat masih hidup di dunia. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa kehidupan dunia dapat diibaratkan dengan kehidupan masa kanak-kanak, sedang kehidupan akhirat dapat diibaratkan dengan kehidupan masa dewasa. Jika seseorang pada masa kanak-kanak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, seperti belajar dan bekerja dengan tekun, maka kehidupan masa dewasanya akan menjadi kehidupan yang cerah. Sebaliknya, jika ia banyak bermain-main dan tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka ia akan mempunyai masa dewasa yang suram. Dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kehidupan seperti air hujan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hadirin sidang Jumat hamba Allah rahimakumullah. Ayat dan hadis Nabi yang harus kita renungi bersama tentang kehidupan sementara di dunia ini, semoga kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa sadar bahwa kehidupan akhirat adalah yang kekal selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum. Wala zikrullahi akbar. Aqimis salat.